Anti-Aging Deputy masih ada di Kota Makassar kita ya, di Hotel Claro ini. Masih dalam rangka acara MAMCN untuk Clinical Nutrition atau dokter spesialis gizi klinik yang ke-6. Silahkan subscribe, share, dan like untuk topik-topik mengenai wellness, mengenai anti-aging, mengenai estetik, mengenai lifestyle. Ya, nama saya Dr. Maya Suryajaya, saya seorang dokter spesialis gizi klinik, tetapi saya sudah berpraktek estetik dan anti-aging sejak beberapa puluh tahun terakhir ini. Ya, jadi sebetulnya ini permasalahannya adalah overweight dengan penyakit penyerta ya, atau obesitas yang adalah penyakit. Jadi kita sangat memerlukan pengobatan untuk obesitas. Jadi selalu digalakan penemuan-penemuan baru untuk membantu penderita obesitas ini. Antara lain adalah GLP-1 reseptor agonis. Ya, Ozempic yang ngetren banget ini, kita terpaksa sebut merek ya karena udah ngetren banget dan udah kemana-mana dari seluruh dunia gitu ya, bahwa dia bisa menurunkan sampai 2 digit, jadi misalnya 15, 17, 20 kilo gitu ya. Jadi kan semua orang berbahagia, tetapi apakah sesederhana itu? Pertama, Ozempic tujuannya tidak untuk penurunan berat badan, tetapi untuk pasien dengan diabetes mellitus ya. Tetapi karena efek sampingnya adalah dapat menurunkan berat badan dengan dosis yang tertentu, jadi diberikan untuk penurunan berat badan. Tapi sebetulnya itu adalah yang dinamakan off label. Ya, biasanya untuk mencapai dosis tertentu, dan tentunya kita sedang tunggu-tunggu adalah saudaranya Ozempic yang belum lahir di Indonesia ya. Karena yang itu memang dikhususkan untuk penurunan berat badan, tapi tentunya dengan dosis yang sudah di-adjust, dan itu belum ada ya, belum masuk di kita si saudaranya ini. Nah, untuk mencapai dosis tertentu itu harus dinaikkan dan disuntikan secara bertahap seminggu 1 kali. Nah, sering tidak sampai ini ke dosisnya karena sebelumnya sudah enek, mual ya, muntah, bahkan dengan keluhan-keluhan gastrointestinal yang rada-rada sulit ya, dan beberapa side effect lain yang tidak terlalu banyak, misalnya palpitasi ya, jantungnya deg-degan ya, atau merasa headache, sakit kepala, fatigue, tidak nyaman, hal-hal seperti itu. Ya, jadi yang saudaranya itu yang akan muncul tuh nanti namanya Wegovy ya. Nah, itu memang studinya tuh lumayan efektif, 2 digit tadi ya, untuk dapat penurunan obesitas. Tetapi studi jangka panjangnya itu baru ada sampai 104 minggu. Jadi hanya 2 tahun tuh studi jangka panjangnya. Yang menjadi persoalan adalah apabila telah terjadi penurunan, kemudian obatnya di stop, apakah akan terus menurun atau akan tetap? Nah, disinilah yang kita khawatirkan. Biasanya akan terjadi rebound effect atau namanya yo-yo effect. Ya, selama dia hitungannya sudah overweight ya. Overweight ini dihitung dari yang namanya indeks massa tubuh. Ya, jadi itu nanti ada hitungannya ya, beratnya dalam kilo dibagi meter kuadrat ya, tingginya dalam meter dan kuadrat, jadi dibaginya 2 kali tingginya seperti itu. Dan untuk orang Asia itu kriterianya rada-rada sadis karena dia pada IMT yang lebih rendah sudah disebut obes. Jadi pada orang Asia tuh IMT 25. Ya, apalah yang kita buat ya, semua juga kita buat untuk menolong diri kita maupun pasien yang mempunyai overweight dengan satu penyakit penyerta atau yang dengan adanya obesitas. Karena kita semua tentu tidak ingin ya membawa faktor risiko yang dapat mengakibatkan penyakit-penyakit lainnya lagi. Jadi tolong ya stay tune karena nanti akan ada lagi berita-berita menarik. Kita akan berusaha membawakan tiap hari Rabu berita-berita menarik dalam durasi yang pendek. Tapi apabila diinginkan untuk durasi yang lebih panjang atau menginginkan topik yang lain, silakan untuk terus berkomentar dan memberikan tanggapan-tanggapannya. Kita tunggu. Bye bye, ciao, see you.